Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang fungsi kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, aspek penting kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya atau masyarakat miskin, supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rangka menciptakan good governance di suatu negara, hendaknya mampu menegakkan antara unsur pemerintah, unsur swasta, maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam membangun. Fenomena munculnya kapitalis birokrasi sesungguhnya juga merupakan akibat dari sikap pemerintah dan swasta yang ingin menguasai aset pembangunan secara sepihak. Saya akan menjelaskan tentang model kemitraan dalam pembangunan nasional yang direkomendasikan oleh pola baru di dalam membangun bangsa dan negara adalah dengan model kemitraan dengan cara memberikan peran yang setara kepada tiga aktor pembangun, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sudah lebih transparan dalam mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif. Swasta hendaknya mampu memberikan kontribusi dalam memberikan energi untuk melaksanakan pemberdayaan bersama pemerintah dan masyarakat. Pembentukan kemampuan atau daya di dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Pendekatan ini sering dinyatakan dalam bentuk pembangunan dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat. Maksud dari pernyataan itu adalah 1. Datangnya ide. Yang dimaksud adalah rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan dan penetapan keputusan datangnya dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Yang kedua adalah implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan faktor-faktor masyarakat. Dengan demikian masyarakat hanya merupakan pihak yang diperlakukan sebagai objek pembangunan yang tidak punya andil kecuali menerima begitu saja apa yang diinginkan oleh pemerintah. Namun ternyata pendekatan pembangunan yang didominasi oleh pemerintah tersebut tidak mampu menghasilkan legitimasi keberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Di balik pertumbuhan ekonomi yang divisualisasikan melalui GNP dan GDP, ternyata tersimpan kerapuan masyarakat dan tercipta ketergantungan yang beruntun sehingga digantikan oleh pendekatan pembangunan dari pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. Maksud pendekatan tersebut adalah datangnya ide dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat. Yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat pada hakikatnya masih merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri, sehingga masih sangat kental intervensi pemerintah terhadap masyarakat. Pendekatan pembangunan yang selanjutnya dilakukan sebagai upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dari masyarakat. Jelaskan poin C, yaitu tentang peran tiga aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan di era governance ini tidak lepas dari peran tiga aktor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Diharapkan ketiga aktor tersebut dapat menjalin suatu kerjasama dan bersinergi untuk mencapai suatu tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Peran tiga aktor ini sangat berdampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kontribusi secara maksimal oleh masing-masing aktor, yaitu masyarakat, pemerintah, dan juga swasta, agar dapat menciptakan suatu model pemerintahan yang diinginkan. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh peran ketiga aktor tersebut yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu pemerintah.
pemerintah dapat melakukan atau membentuk suatu kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang ditaati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah dapat melakukan suatu implementasi, monitoring, mediasi, serta dapat melakukan evaluasi. Lalu output yang dibentuk dari peran pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu dapat menciptakan berbagai macam kebijakan-kebijakan politik umum, kemudian seperti kebijakan khusus, kebijakan departemen, sektoral, dan juga penggaraan. Kemudian pemerintah dapat menciptakan berbagai macam hal lainnya khususnya pada bidang jinis dan juga juklak. Lalu aktor yang kedua yaitu pihak swasta. Pihak swasta dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu merupakan aktor di dalam negara yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan pada saat pemerintah tidak mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut. Lalu yang kedua, pihak swasta dapat menjalankan program CSR atau Corporate Social Responsibility yang berguna untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat di sekitar perusahaan. Kemudian yang ketiga, pihak swasta dapat memberikan sumbangan berupa dana, barang, dan jasa kepada masyarakat agar masyarakat tidak terbebani secara materi terlalu berlebihan. Kemudian diharapkan bentuk output dari peran swasta tersebut yaitu bisa mendirikan program pelatihan kewirausahaan sehingga kualitas SDM di sekitar perusahaan tersebut meningkat. Lalu dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan masyarakat di sekitar sehingga masyarakat tidak mengalami keberatan. Lalu peran aktor yang ketiga yaitu aktor dari masyarakat. Masyarakat dapat melakukan program pelatihan yang diadakan di daerah setempat. Lalu masyarakat dapat mendirikan lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk membantu pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dari beberapa peran masyarakat tersebut dalam pemberdayaan masyarakat akan terbentuk output seperti melahirkan individu-individu yang mandiri yang memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian dapat menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi dirinya dan lingkungan di sekitarnya dengan baik. Oke, berdasarkan beberapa contoh tersebut, pemerintah lebih banyak berperan pada penentuan rambu-rambu atau aturan main secara umum. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada pengambilan keputusan dan juga pendanaan. Namun, mengingat adanya kemungkinan terjadi sengketa di dalam perjalanan pembangunan, maka diperlukan mediasi, terutama ngobrol peran swasta berjalan wajar dan tidak menggurungkan masyarakat. Sedangkan swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah-langkah bersama masyarakat, seperti menyediakan sarana dan prasarana tadi. Lalu, secara umum peran masyarakat di sini yaitu dalam bentuk partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin itu sama seperti peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat. Namun di sini itu lebih terfokuskan pada masyarakat miskin. Dalam mengurangi kemiskinan, Badan Penanggulangan Kemiskinan telah mengeluarkan sebuah kegiatan atau sasaran kegiatan yang memadukan 2 aktor, yakni pemerintah dan swasta. Salah satu perannya yaitu dengan mengeluarkan sebuah program untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya yaitu program PKH yang kini banyak kita temui di sebagian masyarakat. Peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari ketiga aktor tersebut harus ada kolaborasi yang tepat. Namun, kenyataannya masyarakat di sini hanya sebagai formalitas saja. Peran yang paling dominan itu terjadi antara pemerintah dan swasta. Seharusnya masyarakat harus lebih mempunyai peran utama karena dalam pemberdayaan masyarakat miskin, peran yang paling utama itu adalah masyarakat itu sendiri karena di sini itu
dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk memberdayakan pemerintah ataupun swastanya. Jadi, untuk lebih jelasnya mengenai peran 3 aktor dalam pemberdayaan masyarakat miskin, bisa dilihat di dalam makalah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.